Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anas Fajri dengan NIM 082011333060. Nah, pada hari ini saya ingin memaparkan hasil dari praktikum yang sudah dilaksanakan di kelas Listrik dan Magnet Fisika Universitas Airlangga mengenai simulasi hukum Faraday. Nah, tujuannya apa sih dalam praktikum ini? Tujuannya itu adalah untuk menjelaskan secara matematis pengamatan terhadap medan listrik yang ditimbulkan oleh perubahan medan magnet melalui salah satu percobaan Faraday. Nah, kita masuk ke landasan teori. Di sini kita menggunakan teori dari Faraday ya, yang dimana beliau adalah bisa dikatakan sebagai salah satu ilmuwan fisika yang meneliti sebuah induksi elektromagnetik ya. Nah, kita masuk ke penjelasan terlebih dahulu untuk hukum Faraday ini sendiri, bahwasanya hukum Faraday ini ada dua ya, ada hukum satu Faraday dan juga hukum dua Faraday, yang dimana masing-masing itu menyatakan hukum Faraday satu itu menyatakan bahwasanya jika suatu massa zat yang dilarutkan atau diindapkan akan berbanding lurus dengan muatan yang dilewati dalam sel dan massa ekuivalen dari zat tersebut. Nah, seperti itu. Nah, massa zat yang didapatkan pada elektroda ketika proses elektrolisis sebanding dengan jumlah muatan listrik yang mengalir. Nah, lebih seperti itu untuk hukum Faraday 1 dan untuk hukum Faraday 2 itu berbunyi bahwasanya adanya jumlah zat produk elektrolisis yang berbeda sehingga memunculkan berbanding lurus dengan massa ekuivalen dari zat-zat yang ada. Nah, seperti itu. Nah, maksudnya seperti apa? Maksudnya massa zat yang dihasilkan dalam suatu elektroda yang muncul selama elektrolisis akan berbanding lurus dengan massa ekuivalennya. Kurang lebih seperti itu jika sebagian sel elektrolisis disusun berdasarkan seri atau arus listrik dalam jumlah yang sama, termasuk jumlah muatan listriknya akan sama juga. Seperti itu. Nah, lalu apa hubungannya sih dengan teori percobaan pada hari ini? Memang agak sedikit uh, jauh ya, melihat dasar teori sebelumnya mengatakan bahwasanya lebih ke arah elektrolisis dalam suatu endapan atau larutan. Nah, sedangkan pada teori kali ini kita akan lebih membahas pada induksi elektromagnetisnya. Karena dari penemunya sendiri, Michael Faraday ini menemukan ya, sebuah penemuan dari hasil penelitiannya, menemukan induksi elektromagnetik dengan menggunakan cincin induksi sebagai trafo elektronika sama yang ada di dunia. Nah, hal tersebutlah yang akan kita bahas pada percobaan kali ini. Nah, sekilas info pada bulan September 1831, Faraday menemukan induksi magnet listrik berupa produksi arus listrik yang stabil. Penemuan itu kemudian menjadi prinsip di balik lahirnya motor listrik modern seperti yang kita kenal saat ini. Nah, transformator dan adanya generator listrik itu adalah contohnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Sekarang kita masuk ke dasar teori yang akan kita gunakan. Salah satunya adalah hukum Faraday yang tadi sudah saya jelaskan sedikit. Ya, misalnya percobaan ini nanti akan dilakukan dengan alat yang sederhana, yaitu sebuah magnet, ya, magnet batang, kumparan, dan juga galvanometer. Dari hasil percobaannya, nanti ini akan menunjukkan bahwasanya arus listrik dapat terjadi jika ada perubahan medan magnet yang melingkupi kumparan. Pada gambar ini terlihat ada kawat yang dililit sebagai kumparannya. Nah, dari situlah nanti kita akan melihat perubahan medan magnetnya. Seperti itu. Nah, perubahan magnet ini nantinya akan menimbulkan sebuah gejala arus dan juga tegangan akibat perubahan flux magnetik. Itulah yang akan disebut sebagai induksi elektromagnetik. Maksudnya seperti apa sih? Nah,
ketika magnet berada di dalam kumparan atau lilitan kawat tadi, nah, tanpa adanya pergerakan, faktanya tidak akan muncul tegangan dan arus listrik. Nah, akan tetapi tegangan dan arus listrik induksi ini merupakan hasil dan usaha untuk mendapatkannya adalah menciptakan perubahan flux dalam kumparan tersebut dengan perumusan sebagai berikut ya. dB dt sama dengan min bla bla kali E. Nah, di mana B ini adalah medan magnetiknya, seperti itu. Nah, untuk flux sendiri mungkin yang belum tahu flux itu apa, nah, sini akan saya jelaskan sedikit mengenai flux tersebut ya. Nah, flux tersebut adalah dalam artian katanya adalah garis-garis medan magnetik yang menembus sebuah permukaan bidang, seperti itu. Oke, dan bisa next. Oh iya, sedikit informasi lagi, bahwasanya flux magnet ini bisa didefinisikan sebagai ukuran total atau jumlah total medan magnet yang melewati suatu penampang tertentu. Jadi seakan-akan ada sebuah garis medan ya yang melewati satu bidang tertentu. Bidang ini yang akan kita lihat ya nantinya dalam praktikum ini adalah magnetnya gitu. Seperti itu. Dan flux magnetik ini juga sering diartikan sebagai kerapatan medan magnetik. Nah, flux magnetik yang melewati suatu bidang tertentu, nilainya ini akan berbanding lurus dengan jumlah medan magnet yang melewati bidang tersebut. Dan jumlah tersebut sudah masuk pada pengurangan atas medan yang memiliki arah yang berlawanan. Satuannya ini adalah Weber, atau dalam fisika biasanya dituliskan dengan simbol Wb, W besar dan B kecil. Seperti itu. Dan pada praktikum ini nanti akan menggunakan alat-alat, diantaranya adalah laptop, dan juga di sini kita menggunakan Simulink ya, atau alat simulasi, yaitu adalah Wolfram Player. Dengan cara kerjanya yaitu download aplikasinya. Tentunya kita harus mendownload aplikasi Wolfram Player ini sebagai simulator dalam meneliti hukum Faraday ini. Bekerjanya seperti apa, terus pengaruhnya seperti apa, seperti itu. Yang kedua, nanti kita akan mensimulasikan dengan beberapa kondisi ya. Nah, di sini ada kondisi untuk memilih sembarang nilai tetap untuk R dan B-nya. Nanti R dan B-nya ini kita tentukan dengan nilai konstan ya. Jadi yang akan dirubah nantinya adalah nilai V dan juga T-nya. Itu adalah kondisi yang pertama. Dan yang kondisi yang kedua itu nanti kita memilih sembarang nilai tetap ya, atau yang nanti kita jadikan nilai konstan, tidak akan berubah sama sekali untuk V dan juga B-nya, kecepatan dan medan magnetnya. Lalu kita akan merubah nilai R dan juga T-nya. Kita lihat bagaimana perubahan atau gejala yang terjadi pada percobaan simulasi hukum Faraday ini. Nah, yang ketiga ini ada kondisi di mana kita akan memilih nilai sembarang juga ya, tentunya untuk nilai kecepatan dan juga R-nya. Nanti kita akan menjalankan nilai dari medan magnet juga T-nya atau waktunya. Seperti itu. Dan kondisi terakhir atau keempat, kita akan memilih sembarang nilai atau nilai konstan untuk medan magnetnya sendiri dengan menjalankan nilai V, R, dan juga T-nya. Nah, dari percobaan tersebut, nantinya kita juga akan membuat grafik ya, dengan memplotting nilai V terhadap T-nya, kecepatan terhadap waktu. Seperti itu. Nah, nanti baru kita bisa menyimpulkan apa saja yang terjadi pada eksperimen. Selanjutnya di sini akan saya tampilkan ya hasil dari analisa programnya. Ini adalah percobaan yang pertama dengan membuat nilai tetap R dan B-nya. Yang selanjutnya kita menjalankan nilai V dan T. Terlihat pada grafik, bahwasanya kecepatannya itu akan menurun ya,
akan menurun ke nilai 0 dengan momen-momen tertentu. Sini terlihat terstruktur, nilainya semakin menurun ya. Selanjutnya untuk kondisi yang kedua, kita memilih nilai tetap untuk V dan juga B-nya. Nah, sehingga akan menampilkan sebuah grafik lurus di sini ya. Lurus, konstan, tidak ada perubahan sama sekali. Jadi, dapat disimpulkan pada kondisi kedua ini, biasanya kecepatan dan medan magnetnya itu tidak ada pengaruhnya ya jika maksudnya waktu dan juga R-nya atau hambatannya ini tidak ada pengaruhnya terhadap kecepatan dan juga medan magnet. Jadi seberapapun diubah nilai T dan R-nya ini tidak akan mengubah kecepatan tersebut. Kurang lebih seperti itu. Jadi eh, grafiknya itu benar-benar lurus seperti itu. Dan pada kondisi yang ketiga, kita memberikan nilai konstan terhadap V0 dan juga R-nya, dan menjalankan nilai medan magnet dan juga waktunya. Ini terlihat bahwasanya grafiknya cenderung lebih turun ya, signifikan mendekati nilai 0. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya perubahan medan magnet dan juga waktu di sini juga mempengaruhi nilai kecepatan dan R-nya juga ya. Nah, dari grafik terlihat semakin menurun ya, semakin besar nilai medan magnetnya, itu akan menurunkan kecepatan hingga kecepatannya tersebut mendekati nilai 0. Kurang lebih seperti itu, dan di sini untuk kondisi terakhir ya, kondisi keempat, kita memilih sembarang nilai untuk medan magnetnya dengan menjalankan kecepatan, hambatan, dan juga waktunya. Nah, di sini terlihat bahwasanya grafiknya linear ya, terhadap kecepatan dan juga waktunya. Sehingga bisa disimpulkan nilai medan magnet dan juga kecepatan terhadap kecepatan dan juga waktu ini berbanding lurus. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi dari percobaan tersebut kita ambil kesimpulannya untuk setiap kondisinya, bahwasanya dengan merubah nilai parameter itu banyak sekali yang gejala-gejala yang muncul ya, perubahan-perubahannya terlihat dari grafik-grafik yang sudah saya tampilkan sebelumnya. Bahwasanya untuk kondisi pertama tadi juga sudah saya jelaskan, merubah nilai T dan R, dan untuk nilai tetapnya adalah medan magnetnya, grafiknya akan berbanding terbalik antara T dan V0 itu sendiri. Itu ketika T-nya bertambah besar, maka nilai kecepatannya juga makin kecil. Untuk yang kondisi kedua, untuk nilai parameter R dan T ini yang dirubah dengan nilai tetap B dan V0, itu akan memperoleh garis lurus. Jadi jika dikatakan ketika T bertambah besar, nilai V0-nya ya, tidak berpengaruh sih ya dari grafik yang sudah ditampilkan. Jadi tetap konstan nilainya. Dan untuk kondisi ketiga, ini yang dirubah tadi B dan juga T-nya dengan V dan R-nya itu nilai tetap. Jadi grafiknya tuh akan bertambah ya, bertambah besar jika T-nya yang panjang itu semakin besar, nantinya V-nya itu akan semakin kecil. Nah, pada grafik keempat tadi terakhir itu grafiknya linear, jadi bisa dikatakan nilai B-nya ini kan tetap ya, berubah adalah nilai V, R, dan juga T-nya. Nah, jadi bisa dikatakan bahwasanya nilai V ini jika semakin tinggi, maka T-nya juga akan semakin tinggi mengikuti seperti itu. Nah, dari praktikum tersebut dapat saya simpulkan bahwasanya arus listrik pada suatu kumparan dapat terjadi jika ada perubahan medan magnet yang masuk ke dalam kumparan tersebut. Nah, bahwasanya medan magnet yang besarnya tetap tidak akan menimbulkan arus listrik. Terbukti dari grafik nomor 2 itu sudah membuktikan hasil kesimpulan yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Bahwasanya jika medan magnet yang besarnya tetap itu tidak akan menimbulkan arus listrik sama sekali. Sekian penjelasan dari modul 5 tentang simulasi hukum Faraday. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.